warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat ya? Masih. Ya. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kali ini Ibu akan, sebelumnya sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya? Ya. Kalian semua puasa nggak? Puasa. Wih, pinter. Tapi masih semangat ya? Iya. Terus itu baik, kita kan berhubung kita kali ini kita puasa nih, Ibu akan ada sedikit permainan buat kalian untuk memberi semangat kalian untuk lebih giat lagi belajar kali ini. Ini permainannya. Namanya itu tepuk pagi, siang, sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ini permainannya. Kalau Ibu bilang tepuk pagi itu tepuk 1. Tapi kalau tepuk siang itu tepuk 2. Kalau tepuk sore itu tepuk 3. Kalau tepuk malam itu tepuk 4. Gitu. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Coba cek. Tepuk pagi. Tepuk sore. Loh, kurang konsentrasi Nuril. Ayo, Ibu coba lagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Sip. Tepuk siang. Tepuk pagi siang. Ini kalau tepuk pagi siang. Gitu. Tepuk pagi sore. Oke. Sudah konsentrasi semua ya. Hari ini Ibu akan meneruskan materi mengenai kemarin. Masih tetap mengenai mobilitas sosial. Kita akan beralih dari subbab yang ketiga, yaitu mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita siswa dapat memahami faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Langsung saja, begini. Masih ingat dengan materi kemarin? Ingat. Ya, bagus sekali. Coba, Rina, mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan status sosial seseorang dalam kelompok sosial. Ya, bagus sekali. Iya, betul sekali. Berarti masih ingat semua ya? Iya. Tuh. Dari kita belajar kemarin itu mobilitas sosial, mengenai pengertian mobilitas sosial dan juga bentuk-bentuk mobilitas sosial, kita akan berlanjut. Kan kita kan sudah mengetahui tentang pengertian dan juga bentuk-bentuk. Sesuatu itu pastilah ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat yang mempengaruhinya gitu. Yang pertama faktor pendorong, berarti faktor pendorong ini yang membantu berjalannya mobilitas sosial ini, dan juga faktor penghambat ini yang pastinya akan menghambat berjalannya mobilitas sosial ini gitu. Yang pertama itu ada faktor pendorongnya itu yang pertama ada faktor struktural. Nah, faktor struktural ini ada gambar Ibu. Coba diperhatikan. Gambar apa itu? Presiden dan wakilnya. Iya, betul sekali. Untuk ini faktor pendorong mobilitas sosial itu adalah salah satunya adalah faktor struktural. Mengenai faktor struktural, ini kita bisa lihat dari contoh yang Ibu berikan itu mengenai presiden-presiden. Apakah kan di negara kita itu menganut sistem demokrasi. Nah, dengan itu kita akan mudah tuh, meskipun kita rakyat biasa, kita terbuka untuk mengikuti
tidak memandang apakah kita itu dari keluarga kaya, keluarga miskin, kita bebas untuk mencalonkan jadi presiden. Tidak seperti kalau sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan itu akan tertutup, mobilitas sosial kita akan sulit untuk bergerak gitu. Jadi adanya faktor struktural ini mendorong untuk berjalannya mobilitas sosial gitu. Paham? Paham. Oke. Yang kedua itu ada faktor individu. Faktor individu ini itu menunjukkan bahwa setiap individu kan memiliki perbedaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan gitu. Jadi tergantung dia itu sikapnya itu bagaimana, pengetahuannya itu bagaimana, keterampilannya bagaimana. Tidak memandang bahwa meskipun itu dua orang ya dari lulusan sama, dari kampus yang sama, tapi dalam memperoleh pekerjaan kadang itu berbeda tergantung sikap, pengetahuan, dan keterampilannya gitu. Jadi mobilitas sosial ini bisa terjadi faktor pendorongnya itu salah satunya faktor individu ini. Yang selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial ini itu berangkat dari ketidakpuasan dari individu itu sendiri. Ketika seseorang itu tidak puas mengenai status sosialnya sekarang, mereka akan bekerja keras untuk mengubah status sosialnya itu, yaitu akan terjadi mobilitas sosial karena ketidakpuasan mengenai status sosialnya itu tadi. Gitu. Yang selanjutnya itu ada faktor ekonomi. Nah, ketika keadaan ekonominya itu suatu keluarga itu baik, maka mereka akan akan mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Salah satunya adalah mudah untuk mengenyam pendidikan, mudah untuk mencari pekerjaan. Jadi dalam melakukan mobilitas sosial ini mudah bagi mereka yang ekonominya itu cenderung baik. Gitu. Yang selanjutnya itu ada faktor politik. Oke, kita lihat pada zaman dahulu. Zaman dahulu ketika kita dijajah oleh bangsa Belanda, itu kita sulit untuk melakukan mobilitas sosial karena politik di negara kita itu dikuasai mereka. Jadi kaum pribumi itu sulit melakukan mobilitas sosial karena faktor politik ini gitu. Tapi kalau politik ini berjalan dengan lancar seperti sekarang ini, akan lancar melakukan mobilitas sosial seperti itu. Yang terakhir ada kemudahan dalam akses pendidikan. Kemudahan dalam akses pendidikan ini seperti yang kita sudah alami sekarang ini, zaman modern kali ini, itu sangat mudah sekali mengakses pendidikan. Kita bisa mendownload buku PDF secara suka-suka, kita bisa membuka blog-blog dari orang-orang demi meraih ilmu dari situ gitu. Jadi kemudahan dalam akses pendidikan ini dapat memudahkan kita untuk melakukan mobilitas sosial, dapat mempermudah kita mencari pengetahuan yang luas seperti itu. Kita lanjut, ini kan sudah pendorongnya itu ada berapa? Ada 6. Betul sekali. Kita lanjut ke faktor penghambatnya. Jadi tidak melulu mobilitas sosial ini ada faktor pendorong saja, tapi juga ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat mobilitas sosial ini ada 2. Yang pertama adalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan kok digolongkan menjadi faktor penghambat mobilitas sosial? Karena ketika seseorang itu dalam keadaan miskin, dia itu susah dalam mengenyam pendidikan, dia itu susah dalam mencari pekerjaan. Jadi gitu anak-anak. Jadi kalau
orang-orang itu dalam golongan miskin itu sangat sulit melakukan mobilitas sosial seperti itu. Tapi tergantung dari semangat dan ambisinya untuk mengubah status sosialnya itu. Yang kedua itu ada diskriminasi. Ada yang tahu diskriminasi itu apa? Belum tahu ya? Belum. Nah, diskriminasi itu pembedaan perlakuan tentang ras, agama, atau suku bangsa. Seperti itu. Jadi ketika ada diskriminasi ini adalah salah satu faktor penghambat mobilitas sosial anak-anak. Contoh, itu pada zaman penjajahan Belanda yang tadi sudah Ibu sampaikan mengenai faktor politik, itu ketika dulu ada diskriminasi mengenai kaum pribumi dengan Belanda. Itu ketika kaum pribumi itu sangat dibatasi mengenyam pendidikan itu anak-anak. Jadi mereka kaum pribumi pada saat itu sulit sekali melakukan mobilitas sosial. Gitu. Jadi karena diskriminasi ini. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, kita akan melakukan diskusi dikit ya. Oke, mengenai kelompoknya itu kalian bisa sebaris-baris. Ini kelompok 1 biar gampang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke ya? Oke. Kalian melingkar karena biar bisa gampang untuk berdiskusi, sharing dengan temannya. Nah, tugas Ibu kali ini itu kita kan sudah mempelajari faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial tadi gitu. Kalian cari contohnya mobilitas sosial di sekitar tempat tinggal kalian. Itu kalian juga cari faktor pendorong maupun faktor penghambatnya gitu. Kalian tulis di punya kertas polling semua? Punya? Ya. Ya. Kelompok ini minta ke ini. Ini lebih. Kasihkan. Ya. 5 menit ya. Ya. Oke. Oh, sudah 5 menit ya. Oh, ini waktunya sudah hampir habis. Jadi mengenai presentasi itu kita lanjut ke minggu depan ya. Ibu minta maaf sekali karena waktunya sudah hampir habis. Itu kalian simpan kerjaan kalian di tas kalian. Kita bahas ini minggu depan ya. Mengenai kesimpulan itu siapa yang mau menyimpulkan dari awal pembelajaran kali ini? Dorong mobilitas sosial itu ada berapa? Ada 6. Apa aja? Pertama, Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan. iya sih betul sekali. Kalau faktor penghambatnya ada berapa tadi? 2. Yang pertama, Kemiskinan, diskriminasi. Iya betul sekali anak-anak. Aplaus bagi kita semua. Tuh. Buat mematangkan kalian untuk mempelajari mengenai mobilitas sosial ini, Ibu ada PR, ada pekerjaan rumah bagi kalian. Biar kalian itu matang gitu dalam mempelajari mobilitas sosial. Kalian buka buku paket halaman 93. Itu kalian tandai buat pekerjaan rumah kalian. Dikumpulkan minggu depan. Ya. Iya Bu. Pesan Ibu sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini itu kalian itu sebelumnya kalau minggu depan kita belajar mengenai apa ya? Saluran sosial ya? Iya Bu. Iya, saluran mobilitas sosial. Berarti kami ada sangkut pautnya ya dengan mobilitas sosial. Berarti kalian itu jangan tetap dipelajari itu mengenai mobilitas sosial tadi yang sudah dipelajari itu. Ya, pesan Ibu kali ini untuk kalian yang pertama jangan lupa belajar mengenai materi selanjutnya. Dan yang kedua itu jangan lupa mengerjakan tugasnya. Yang ketiga itu yang paling penting, kalian itu harus selalu menjaga kesehatannya agar kalian itu tetap sehat. Ya? Iya Bu. Ya. Mungkin hari ini sampai
Jam sudah habis ya? Iya. Ketua kelas bisa dipimpin doa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya Ibu. Mengucapkan terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.